warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurain Gani. Saya dari jurusan Pendidikan Geografi Universitas Negeri Gorontalo. Di sini saya akan mengajak teman-teman untuk belajar mengenai interaksi desa kota. Teman-teman penasaran? Mari kita belajar. Video tersebut, desa sering diartikan sebagai wilayah yang letaknya jauh dari keramaian kota. Wilayahnya masih bersifat alami, sehingga sebagian besar arealnya dimanfaatkan untuk ladang, permukiman, persawahan, sehingga sebagian besar masyarakatnya masih bekerja di sektor pertanian. Ciri desa. Yang pertama, desa memiliki sifat gotong royong yang sangat kuat, hingga masyarakat desa tergolong saling membantu. Kedua, yaitu desa memiliki struktur ekonomi yang bersifat agraris, seperti yang bisa kita lihat saat ini. Tiga, yaitu hubungan kekerabatan antar masyarakat sangat kuat. Antara masyarakat satu dengan masyarakat lain saling membantu. Keempat, yaitu memegang norma agama yang sangat kuat. Ini masyarakat biasa melakukan menundukkan kepala saat berjalan, selain itu juga senyum dan sapa. Kelima, yaitu sarana dan prasarana yang tergolong masih sangat sederhana. Hal ini bisa dibuktikan dengan desa Talumupatu yang bisa ditempuh dengan jarak kurang lebih 61 km dari pusat kota Gorontalo. Kriteria pedesaan. Menurut kriteria Pemerintah Republik Indonesia nomor 15 tahun 2010, penyelenggaraan kawasan pedesaan memiliki beberapa kriteria tertentu. Yang pertama ada daerah. Nah, di daerah ini dia meliputi berbagai aspek. Yang pertama yaitu lokasi, luas lahan, keadaan alam, dan juga tanah. Selain itu, lokasi yang kita ambil yaitu Desa Talumupatu yang terletak di Kecamatan Motilango, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Yang kedua itu ada penduduk. Nah, di penduduk ini dia bisa meliputi jumlah penduduk, keberadaan penduduk, tingkat kelahiran, tingkat kematian, dan juga lain sebagainya. Di desa, ada 3 fungsi desa menurut Intarto. Yang pertama yaitu hubungan desa dapat sebagai daerah pendukung yang fungsinya adalah sebagai penyedia bahan makanan pokok. Kedua, ditinjau dari segi potensi ekonomi, desa berfungsi sebagai tenaga kerja yang produktif. Ketiga, yaitu dilihat dari kegiatannya, desa terbagi menjadi desa agraris, desa nelayan, dan juga desa manufaktur. Pola permukiman desa. Pola permukiman desa cenderung sederhana. Rumah-rumah di desa biasanya dikelilingi oleh pekarangan yang luas. Jarak antara rumah berjauhan sehingga ruangnya masih longgar.
Pola permukiman desa dipengaruhi oleh keadaan fisik atau topografi daerah. Pola permukiman desa dapat dibedakan menjadi pola menyebar, memanjang, dan juga mengelompok. Pola permukiman menyebar. Pola permukiman menyebar dapat Anda jumpai di daerah dataran rendah. Di wilayah dataran tinggi, penduduk memilih lahan yang relatif datar dan dekat dengan sumber air untuk membangun rumah. Sementara itu, di wilayah dataran rendah, penduduk bebas membangun rumah tanpa terhambat oleh faktor topografi. Pola permukiman memanjang. Pola permukiman memanjang terbentuk karena pengaruh bentang alam atau bentang budaya yang memanjang. Pola permukiman memanjang terbentuk di sepanjang tepi sungai, pantai, ataupun jalan raya. Pola permukiman mengelompok. Pola permukiman mengelompok terbentuk di titik pertemuan atau persimpangan jalur transportasi dan pegunungan. Selain itu, di daerah yang sulit dijumpai air, biasanya juga memiliki pola permukiman mengelompok. Penduduk desa di daerah pegunungan umumnya memiliki hubungan kekeluargaan dan sikap gotong royong yang tinggi. Kenampakan di permukaan bumi yang sebagai tempat pemukiman penduduk dengan beraneka ragam kegiatan. Nah, kelahiran kota berasal dari wilayah pedesaan yang diakibatkan oleh pertumbuhan penduduk dan kebutuhan seperti yang bisa dilihat, ini adalah sebagian dari aktivitas masyarakat yang ada di kota. Menurut Bintarto 1984, kota merupakan suatu sistem jaringan kehidupan yang ditandai dengan kepadatan penduduk tinggi dan diwarnai dengan strata ekonomi yang heterogen serta bercorak materialistis. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perkotaan adalah wilayah dengan batas-batas tertentu yang masyarakatnya mempunyai kegiatan utama di bidang industri dan jasa. Mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama yaitu kota sebagai pusat industri. Kota sebagai pusat industri yaitu mempunyai sarana transportasi untuk mendukung kegiatan industri. Sarana transportasi memudahkan distribusi bahan baku, produksi, dan mendekati konsumen sehingga dapat menekankan biaya produksi. Kota sebagai pusat perdagangan yaitu mempunyai infrastruktur seperti gedung dan bangunan yang berfungsi sebagai penunjang kegiatan perdagangan. Kota yang keempat yaitu kota sebagai pusat politik. Kota sebagai pusat politik biasanya merupakan ibu kota negara, contohnya kota Jakarta. Selain sebagai pusat politik, ibu kota negara berfungsi sebagai pusat pemerintahan dan juga pusat administrasi. Yang ketiga yaitu
kota sebagai pusat kebudayaan. Kota sebagai pusat kebudayaan mempunyai potensi budaya lebih menonjol dibandingkan potensi lain. Kota sebagai pusat rekreasi dan kesehatan. Yang pertama, di bidang rekreasi, kota mempunyai potensi dan menarik minat wisatawan untuk datang berkunjung. Sementara itu, kota sebagai pusat kesehatan yaitu mempunyai pelayanan jasa kesehatan yang baik. Ruang kota. Struktur kota dipengaruhi oleh mata pencaharian penduduk kota seperti perdagangan, industri, dan juga jasa. Nah, struktur kota ini juga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama struktur ekonomi kota dan juga struktur internal kota. Wilayah perkotaan terdiri atas berbagai kompleks permukiman mewah, menengah, dan bawah yang menempati ruang tertentu secara mengelompok dan terbentuk akibat pemisahan lokasi karena perbedaan faktor seperti pekerjaan dan juga strata sosial. Potensi kota terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama ada potensi ekonomi, yang kedua ada potensi sosial, dan yang terakhir itu ada potensi budaya. Potensi ekonomi. Pada kenyataannya, lahan di kota semakin terbatas. Keterbatasan lahan di perkotaan disiasati dengan membangun gedung-gedung perkantoran yang bertingkat. Warga kota melakukan kegiatan ekonomi pada bidang jasa yang membutuhkan spesialisasi seperti tenaga medis dan jasa konsultan. Potensi budaya. Unsur budaya mencakup bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencarian, serta sistem religi dan kesenian. Potensi sosial. Potensi sosial kota berhubungan dengan fungsi kota sebagai pusat kesehatan dan kesejahteraan warga. Materi yang bisa saya jelaskan mengenai interaksi desa kota, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.